Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kuliah perbengkelan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang las busur listrik bagian kedua. Capaian pembelajaran pertemuan ini adalah mahasiswa memahami dan mampu mempergunakan las listrik. Jadi inilah lanjutan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana pada hari ini kita akan belajar perlengkapan las busur listrik. Nah, bagian-bagian dari las busur listrik itu yang pertama adalah pesawat las. Pesawat las pada prinsipnya adalah suatu mesin listrik yang mampu menyuplai arus listrik dengan kekuatan tertentu sehingga dapat menghasilkan panas yang cukup untuk pengelasan dengan tegangan kerja yang cukup aman dan busur listrik yang mantap. Nah, untuk pesawat las, biasanya ini dilengkapi dengan mekanisme pengatur kuat arus atau ampere, sehingga besar kuat arus yang dipergunakan dapat diatur sesuai dengan keperluan kerja, akan disesuaikan dengan ketebalan benda kerja. Benda kerja yang tebal tentu memerlukan kuat arus yang lebih besar dibandingkan dengan ketebalan benda kerja yang lebih tipis. Ada beberapa jenis pesawat las yang secara umum dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama adalah pesawat las arus bolak-balik atau pesawat las AC. Yang kedua adalah pesawat las arus searah atau pesawat las DC. Dan yang ketiga adalah pesawat las arus ganda, yaitu AC atau DC. Nah, pesawat las arus bolak-balik ini tidak memiliki polaritas. Pesawat las arus searah memiliki polaritas positif dan negatif. Polaritas positif ini akan memiliki suhu yang panas dibandingkan dengan suhu polaritas yang negatif. Prinsip kerjanya adalah untuk pesawat AC itu adalah transformator atau trafo ya, pengubah tegangan listrik step down yang dilengkapi dengan stabil tegangan atau stabilizer, di mana setiap penurunan tegangan akan diikuti kenaikan arus. Konstruksinya lebih sederhana dan harganya lebih murah, tidak mudah terjadi penyimpangan atau pembelokan busur listrik, tetapi kurang efisien dalam penggunaan listrik dibandingkan dengan las listrik pesawat DC, dan kurang cocok untuk pengelasan lempengan logam yang tipis karena panasnya relatif tinggi. Sementara pesawat DC, prinsip kerjanya adalah sebagai generator listrik, sebagai dinamo, yang digerakkan dengan engine diesel atau bensin ataupun juga motor listrik. Di mana pesawat di sini relatif lebih efisien dalam pemanfaatan energi, maksudnya energi listrik ya, dibandingkan dengan pesawat AC, dan dapat digunakan untuk mengelas berbagai macam logam dan sesuai dengan berbagai ukuran elektroda. Bahkan dapat mengelas ya logam yang tipis hingga ketebalan 1 mm. Sifat busur listrik ini lebih mantap dibandingkan dengan las AC, tetapi mudah terjadi pembelokan arah, terutama apabila melakukan pengelasan pada celah yang sempit akibat terbentuknya medan magnet. Kemudian tidak tepat untuk pengelasan logam yang tebal dan harganya juga relatif lebih mahal. Namun dapat digunakan untuk pengelasan dalam dua jenis polaritas, lurus dan juga terbalik. Nah, yang dimaksud dengan polaritas lurus adalah logam kerja berada pada kutub positif, sedangkan elektroda berada pada kutub negatif. Akibatnya, benda kerja ini lebih relatif panas dibandingkan dengan elektroda. Polaritas terbalik adalah benda kerja pada kutub negatif, sedangkan elektroda berada pada kutub positif, di mana benda kerja relatif kurang panas dibandingkan dengan elektroda. Penggunaan polaritas lurus ini dipergunakan pada pengelasan biasa atau datar ya, yang memerlukan lebih banyak endapan logam cair. Sementara penggunaan polaritas terbalik atau reverse polarity adalah dipergunakan jika cairan logam ingin cepat mengeras. Nah, berikut adalah skema ya atau gambar sistem polaritas. Yaitu polaritas lurus itu artinya bahwa kutub positif akan berada di benda kerja dan negatif pada elektroda. Sementara yang kemudian terbalik itu adalah untuk yang positif dihubungkan dengan elektroda, sementara yang negatif dihubungkan pada benda kerja. Nah, berikut adalah pesawat las ganda. Jadi dapat digunakan ya, pesawat las ganda itu dapat digunakan untuk mengelas dengan arus AC untuk pekerjaan berat
dan dengan arus DC untuk logam tipis atau jenis logam tertentu. Pemindahan jenis arus yang digunakan ini cukup menggunakan saklar ya, sedangkan pemindahan kutub listrik pada ada yang menggunakan saklar dan atau dengan cara biasa itu dengan mengganti posisi kabelnya saja. Kemudian bagian dari mesin las untuk las listrik adalah kabel las. Jadi kabel las ini diperlukan untuk menyalurkan arus dari pesawat las ke elektroda dan juga ke benda kerja. Ujung kedua kabel las ini dihubungkan ke power outlet yang ada pada pesawat las ya, sedangkan ujung yang lainnya dihubungkan ke penjepit massa ya untuk kabel massa dan penjepit elektroda untuk kabel elektroda pada ujung yang lainnya. Nah, ukuran kabel las ini bermacam-macam tergantung dari besar arus yang dapat dihasilkan oleh pesawat las. Semakin besar arus yang dihasilkan, tentu besaran kabel las juga harus lebih besar. Penggunaan kabel, khususnya untuk pengganti yang asli, ini harus memperhitungkan perubahan resistensi ya, R, yang mungkin terjadi ya, maka gunakan rumus R yang sudah kita pelajari pada slide-slide sebelumnya. Kemudian perubahan resistensi berarti pula perubahan panas yang dihasilkan, baik panas yang terhambat di kabel maupun yang sampai di busur listrik. Dan kabel las bersifat lemas dan lentur, ringan dan berisolasi cukup tebal sehingga lebih aman. Dan aluminium sudah banyak dipergunakan sebagai kabel las ya, tidak hanya menggunakan kuningan. Nah, kemudian yang ketiga adalah penjepit elektroda dan benda kerja. Penjepit elektroda berbentuk seperti tang jepit sehingga dapat menjepit elektroda di bagian ujungnya dan mudah dilepas apabila terjadi sesuatu. Kedua penjepit ini harus terbuat dari bahan yang relatif tahan panas dan pengantar arus yang baik. Bagian pegangan penjepit elektroda harus dilapisi bahan isolator yang cukup baik sehingga dapat menahan panas dan arus listrik apabila terjadi kebocoran agar tidak mengenai tangan. Selanjutnya penjepit. Jadi penjepit elektroda memiliki klasifikasi standar penomoran tertentu sesuai dengan besar, arus, dan ukuran elektroda yang dapat digunakan. Bisa berdasarkan klasifikasi JIS ya, Japan's Industrial Standard, di mana klasifikasi penjepit elektroda disajikan pada tabel selanjutnya. Kemudian penjepit benda kerja, ini lazim disebut juga sebagai penjepit massa. Tidak memerlukan persyaratan tinggi, hanya saja harus dapat berfungsi dengan baik sebagai penyalur arus dan tidak mudah meleleh. Nah, ini adalah tabel penggunaan arus listrik dan dimensi kabel yang sesuai tergantung dari arus listrik. Misalkan arus listrik 200 ampere, panjang kabel 50 meter, maka penampang kabel haruslah 35 mm persegi dan selanjutnya. Dan selanjutnya elektroda. Jadi elektroda adalah sebatang kawat konduktor yang mudah meleleh ya secara bertahap melalui ujungnya akibat panas yang ditimbulkan dalam mekanisme busur listrik. Nah, permukaan luar elektroda ini dilapisi lapisan fluk yang terbuat dari komponen material tertentu. Nah, ujung elektroda ini tidak boleh terkupas agar menghasilkan busur listrik yang mantap dan stabil. Dan sebelum memulai pengelasan atau ujung fluk terkelupas, dilakukan dulu penggurisan ujung elektroda, seperti menggores batang korek api, sehingga akan mantap busur yang dihasilkan setelah dilakukan penggurisan. Nah, untuk ukuran elektroda, jadi ukuran elektroda dinyatakan dalam ukuran diameter inti kawat ya, tanpa lapisan fluk, baik dalam satuan inci atau dalam satuan milimeter. Ukuran elektroda yang digunakan tergantung pada besar arus atau tebal benda kerjanya, di mana diameter elektroda yang digunakan pada pengelasan kurang lebih sama dengan ketebalan benda kerja yang akan dilas. Di mana diameter elektroda yang lazim digunakan untuk pekerjaan las biasa berkisar antara 2 sampai 2,6 mm. Berikut tabel ukuran elektroda, kuat arus, dan tebal benda kerja yang sesuai. Dan terakhir adalah fluk. Fluk adalah bahan pelapis kawat elektroda dengan komposisi material tertentu. Bahan fluk itu harus mencair bersamaan dengan mencairnya logam elektroda, serta arang fluk harus mudah dibersihkan dari permukaan hasil pengelasan setelah dingin. Nah, beberapa jenis fluk yang sering digunakan diantaranya adalah selulosa, lempung silikat, ya, talak, kemudian titanium oksida, ilmenit, feroksida, kalsium karbonat, feromangan, mangan oksida, pasir silisium, kalium silikat, dan juga natrium silikat.
Nah, keuntungan adanya flux atau flux pada elektroda adalah mencegah terjadinya oksidasi cairan ujung elektroda selama pengelasan. Yang kedua, memantapkan dan mengarahkan busur listrik terhadap benda kerja, memberikan sifat khusus terhadap bagian yang dilas, menghindari terjadinya kehilangan kandungan bahan tertentu dari bahan, dan juga arang flux atau terak ya, mampu memperlambat laju pendinginan. Nah, jenis-jenis elektroda ya, ada elektroda bersalut flux dibagi menjadi 3. Ada elektroda pengelasan besi dan baja, ada elektroda pengelasan yang menghasilkan permukaan lapisan keras, dan juga elektroda pengelas logam khusus. Berdasarkan bahan kawat atau inti dari elektroda dibedakan menjadi beberapa, yaitu elektroda baja tahan karat, elektroda aluminium, elektroda tembaga, dan elektroda dari bahan-bahan khusus. Dan ada juga elektroda berlapis flux tipis dan tebal ya. Sebagaimana spesifikasinya mengikuti ASTM ya, American Society for Testing Material, dan juga mengacu pada AWS, American Welding Society, atau juga bisa menggunakan Japan's Industrial Standard atau JIS. Nah, standarisasi elektroda ini dinyatakan dalam kode huruf dan angka, dan lebih jelas nanti akan kita lihat pada waktu praktikum. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Akan kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.